Selamat hari Minggu umat yang terkasih. Masih dalam suasana tahun baru, izinkan saya mengucapkan selamat tahun baru kepada saudara sekalian. Kiranya kita semua tetap diberikan kesehatan dan sukacita dalam menapaki tahun 2021. Firman Tuhan pada Minggu Epifani ini akan disampaikan oleh Pendeta Angelin Chandra dengan tema Sang Terang Memberi Pengharapan Baru. Marilah kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Mari kita bersaat teduh. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita beribadah kepada Tuhan Sang Terang Baka yang berkenan menyeluruh siapapun dengan terang cahayanya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan besertamu. Tuhan besertamu juga. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini gereja-gereja merayakan Minggu Epifani. Epifani berasal dari kata Yunani epifania, artinya manifestasi, penampakan yang jelas. Jadi dalam Minggu Epifani kita merayakan atau mengingat penampakan Tuhan. Yang dimaksud dengan penampakan Tuhan di sini adalah kelahiran Kristus dinyatakan kepada seluruh bangsa yang diawali oleh para Majus. Tuhan menampakkan dirinya. Tuhan membuat dirinya sendiri ditemukan oleh bangsa-bangsa. Tuhan mengundang semua bangsa yang berada dalam kegelapan untuk melihat dan mengalami terang itu, yaitu keselamatan di dalam Yesus Kristus. Terang itu memberi pengharapan baru bagi dunia yang telah kehilangan pengharapan. Kita adalah bagian dari umat manusia yang berada dalam kegelapan itu. Dan dalam anugerahnya telah diperkenankan untuk mengalami dan merasakan terang itu. Melalui tema Sang Terang Memberi Pengharapan Baru, kita bukan saja diingatkan oleh anugerah keselamatan yang telah kita terima, tetapi sekaligus mengundang panggilan, bahkan perintah untuk mewartakan pada dunia sehingga semua orang mengalami dan merasakannya. Semua orang tetap berpengharapan, bahkan ketika seolah tak ada harapan. Siang dan malam
Saudaraku, marilah kita datang ke hadapan Tuhan di dalam pengakuan dosa. Mari kita berdoa secara pribadi. Tuhan, kami bersyukur atas anugerah keselamatan yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Olehnya kami memiliki keberanian untuk menjalani hidup dengan segala pergumulannya. Sebab kami percaya Engkau akan menolong kami, membebaskan kami dari apapun yang menghimpit hidup kami, yang membuat kami kehilangan kegembiraan dan damai sejahtera. Pada saat yang sama kami mengakui bahwa kami belum sungguh-sungguh mengemban panggilan dan perintah-Mu untuk mengalami dan merasakan keselamatan itu, sehingga banyak orang yang gagal mengalami dan merasakan kegembiraan serta damai sejahtera, bahkan yang kehilangan pengharapan. Ya Bapa, dengan sepenuh hati kami memohon. Amin. Berita anugerah kepada setiap orang yang dengan sungguh-sungguh telah memohon pengampunan dari Tuhan. Dengarkanlah berita anugerah sebagaimana ditulis Paulus dalam Roma 8 ayat 12. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Tuhan besertamu. Damai Tuhan besertamu juga. Bapa yang Maha Kasih telah menganugerahkan pengampunan dosa kepada kita semua. Dengan sukacita, marilah kita membagikan kasih Allah yang besar itu kepada sesama melalui kepedulian dan pengampunan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita siapkan diri kita untuk mendengar firman. Mari kita berdoa.
Ya Tuhan, kami telah mengagungkan nama-Mu melalui puji-pujian. Kiranya apa yang kami luapkan dapat menyenangkan hati-Mu. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kuasailah hamba-Mu, sehingga apa yang disampaikan dapat meneguhkan iman dan percaya kami di dalam menapaki tahun yang baru ini. Bahkan perjuangan kami bersama-Mu menjadi sebuah kesaksian yang meneguhkan sesama kami yang mengalami kesesakan jiwa. Kepadamu ya Bapa kami memohon. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita, Injil Yohanes pasalnya yang pertama ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Injil Yohanes pasalnya yang pertama ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-18 saya akan bacakan untuk kita semua. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang Dia dan berseru, katanya, inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah setiap kita yang boleh mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat tahun baru tentunya masih segar ya, karena ini adalah minggu yang pertama di tahun yang baru, maka tentunya ucapannya adalah selamat tahun baru. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya ingin bertanya, biasalah kalau khotbah selalu nanya melulu gitu ya. Apa yang anak lakukan, anak ya Bapak Ibu ya, anak kecil ketika atau kalau tiba-tiba mati lampu pada malam hari? Kira-kira apa yang akan terjadi? Nih mau nanya susah nih. Nanya susah nih gitu. Mau nanya sama Ibu Tri, nanyanya Raka masih kekecilan banget gitu ya. Tetapi saudara, saya ingat ketika anak saya kemarin kebetulan mati lampu di rumah. Anak saya yang terjadi adalah dia diam aja gitu ya. Dia diam aja, dia gak ada reaksi, gak ada apa gitu ya. Tapi waktu dia masih kecil,
Waktu dia masih kecil dahulu yang dia lakukan adalah ketika malam lalu lampu tiba-tiba mati, yang ada dia akan freezing, akan diam, terpaku, gak bisa bergerak. Tetapi kemudian dia akan teriak, "Ma!" Lalu nangis sekencang-kencangnya. Saudara, anak kecil ketika di dalam malam mati lampu, maka yang ada dia akan berteriak, "Ma, Pa." Lalu pertanyaannya dilanjutin. Yang dilakukan orang tuanya apa? Ikutan nangis? Ikutan teriak? Pasti tidak. Orang tuanya, saya dan suami akan langsung sibuk mencari senter. Sekarang bisa langsung cari handphone, langsung ambil senter, nyalain senter. Saya setelah mendapat senter langsung menghampiri anak saya, mencoba menenangkan dia. Sementara papanya cari lilin. Dan kemudian memasang di tempat-tempat yang dapat menerangi ruangan tentunya. Lalu kalau ditanya sama anak ini, kenapa teriak? Kenapa menangis? Maka dia akan jawab, "Aku takut. Aku takut." Saudara, anehkah seorang anak kecil yang kemudian dia berkata, "Aku takut." Ketika lampu mati dan gelap. Mungkin kalau siang gak jadi persoalan. Tetapi ketika malam lampu mati dan kemudian dia teriak dan dia berkata, "Aku takut." Saudara, ini tidak aneh. Ini hal yang sangat wajar. Setiap orang pernah merasa takut, apapun yang menjadi alasan ketakutan itu. Saudara dan saya, kita semua pernah merasakan ketakutan, pernah merasakan takut. Perasaan takut ini jugalah yang menghampiri diri seorang pilot. Kita sebutlah namanya adalah Mr. X. Apa yang terjadi? Si Mr. X ini adalah seorang pilot yang dikenal oleh teman-temannya, dikenal oleh lingkungannya sebagai seorang pilot yang sembrono. Kok sembrono? Dia dikenal sebagai pilot yang sembrono dalam mengemudikan pesawat terbang. Tetapi sebagai seorang pilot dia sangat menikmati sensasinya bisa terbang. Dan terkadang dia, karena bagian sembrononya ini adalah dia terlalu berani mengambil resiko hanya untuk bisa memuaskan hobinya tadi, kesukaannya terbang. Maka saudara, satu kali dia menerbangkan pesawat bermesin tunggal. Artinya ini pesawat kecil ya. Bapak Ibu jangan mikirnya pesawat yang pergi jauh keluar kota. Kalau kita mau pergi ke mana ya? Ke Bali itu pesawatnya besar, Boeing besar. Ini pesawat bermesin tunggal. Dia isi bensin ya, bahan bakar ya, aftur. Dia isi pesawatnya dengan bahan bakar pesawat dan dia yakin bahan bakar itu akan cukup untuk dia bisa menikmati udara dan kemudian pergi ke tempat yang dia tuju. Maka saudara, ketika dia merasa yakin bahan bakar yang cukup, dia mulai terbangin pesawatnya. Dia bermain-main dengan pesawatnya. Walaupun dia tahu bahwa dia harus menuju ke satu tempat ini jaraknya mungkin sekian. Dan dia tahu bahwa dia punya bahan bakar sangat cukup. Maka yang terjadi dia gak langsung pergi ke sana. Tetapi dia pergi ke tempat-tempat yang lain. Dia pergi ke tempat-tempat yang lain yang dia tahu sangat indah. Dan dia sangat menikmati terbang itu. Sampai akhirnya dia lupa dengan waktu. Maka saudara, apa yang terjadi? Karena dia lama, mungkin dia terbangnya sudah agak lebih siang gitu ya. Tiba-tiba hari sudah menjelang sore dan dia langsung sadar bahwa dia sebenarnya menuju ke sana. Dan bahan bakar itu adalah dipakai untuk menuju ke sana. Dan dia mulai lupa. Tadi aku menghitung-hitung aku terbang sudah berapa lama ya. Ini bahan bakar cukup atau tidak. Dan kemudian dia langsung segera melihat alat pengukur bahan bakar di pesawatnya. Dan ternyata alatnya rusak. Waduh, ini alat rusak. Dia hanya ngecek bahan bakar, dia hanya masukkan bahan bakar, tapi dia lupa mengecek peralatan yang lain dari pesawatnya. Itulah kesembronoannya. Dan kemudian dia berpikir lagi, dia ngitung lagi dalam hatinya, dalam pikirannya, cukup untuk sampai ke tempat tujuannya. Maka dia segera menyimpang dan kemudian dia mulai menuju ke tempat yang dia tuju. Dan dia menghitung di dalam kepalanya, dia akan tiba di sana dan pesawatnya akan sampai dalam kondisi yang baik dan selamat. Tapi dia lupa menghitung cuaca. Apa yang terjadi? Pada saat itu angin begitu keras dan angin itu membuat pesawatnya ini tidak bisa terbang dengan cepat. Jadi rupanya berlawanan dengan pesawat dia.
Sehingga ternyata yang harusnya dia bisa tempuh ke sana dalam waktu sekian menit, ternyata tidak sampai karena angin yang cukup keras yang menahan pesawat kecilnya. Dia mulai berkeringat. Kenapa? Karena mulai terdesak oleh waktu dan terdesak oleh bahan bakar yang semakin menipis dan langit yang mulai menjadi gelap. Saudaraku, dia terus berusaha dan mulai ada rasa takut di dalam hatinya. Ini nyampe enggak ya? Lalu dia ngitung-ngitung lagi, tadi ya peralatannya rusak. Dan dia berpikir harusnya nih aku sudah sampai nih ke kota ini nih, ke kota tujuan ini. Dan ternyata persoalannya belum selesai Bapak Ibu. Kenapa? Kotanya mati lampu. Dia mulai bingung, ini di mana mendaratnya? Karena tidak ada lampu yang menunjukkan tempat pendaratan. Seharusnya ada lampu yang bisa menunjukkan, oh ini loh jalur penerbang, jalur untuk bisa mendaratnya. Dan dia tidak bisa melihat lampu-lampu itu. Dan dia mulai semakin panik. Keringat mulai semakin mengucur dan dia semakin merasa takut. Dia putar sekali, keliling, putar lagi, belum ketemu landasannya. Belum ketemu landasan tempat dia bisa mendarat. Dan ketika di dalam kepanikannya, di dalam ketakutannya dan dia merasa bahan bakarnya ini mulai menipis. Tiba-tiba dia melihat ada sebuah sinar terang. Apa itu sinarnya? Rupanya Bapak Ibu di bawah sana ada seorang anak muda yang curiga. Melihat pesawat yang berputar sekali, berputar dua kali dan dia melihat pesawat ini pasti pesawat mau turun, cuman enggak bisa turun. Maka anak muda ini kemudian mengambil inisiatif, dia ambil mobilnya, dia bawa ke landasan pesawat terbang, kemudian dia nyalakan lampu. Kayaknya lampunya dibikin lampu jauh, lampu dekat, jadinya bergerak begitu ya. Seolah-olah mau menunjukkan kepada si pilot, ini loh landasannya, ini loh landasannya. Saudara-saudara, dengan lampu itu dia melihat ada lampu yang berkedap-kedip maju ke atas ke bawah begini dan memperlihatkan ada landasan pesawat. Maka pilot ini akhirnya bisa mendarat. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tentunya kita tidak membicarakan ini cerita benar apa enggak. Namanya juga ilustrasi gitu ya. Kita nggak tahu cerita ini benar apa enggak, tetapi apa yang mau disampaikan dari cerita seorang pilot yang sangat sembrono ini, yaitu bahwa ketika di dalam pesawatnya, ketika dia melihat, aduh ini gelap segala sesuatunya, dan dia tidak bisa melihat landasan, apa yang bisa lihat ketika ada sebuah sinar. Saya membayangkan dari langit sinar lampu mobil tentunya enggak terang benderang saudara-saudara. Tidak sebuah sinar yang menyala, sinar yang besar, tidak. Mungkin sinar itu begitu kecilnya, tetapi ketika sinar itu terus bergerak dan ini ternyata sangat menolong buat si pilot untuk bisa melihat ini loh landasannya. Ini loh landasannya. Dan ketika ini saya coba untuk refleksikan dengan kehidupan kita. Betapa seringkali hidup kita seperti pilot ini yang gelap. Kondisi, situasi, kehidupan yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Awal tahun yang lampau, ketika kita mulai masuk tahun 2020, masih ingat gak Bapak Ibu? Apa rencananya? Kita mau bikin apa itu? Mau bertekad apa di tahun 2020? Saya yakin tekad yang kita buat di tahun yang lampau itu pasti tekad-tekad yang baik. Kesampaian gak? Berapa banyak janji yang kita lakukan atau tekad yang kita buat di tahun yang lalu itu hancur berantakan semua di tahun 2020. Perhitungan harusnya baik. Kita bukan pilot sembrono saudara-saudara. Perhitungan kita ini harusnya 2020 berjalan dengan baik. Itu perkiraan kita tahun yang lampau. Tapi seringkali kenyataan, seringkali fakta kehidupan tidak berjalan selalu melulu sesuai dengan rencana kita. Ada banyak rencana-rencana kita yang kemudian hancur porak-poranda.
Ada banyak rencana-rencana kita yang kemudian mesti kita ganti 180 derajat. Kita ubah sedemikian rupa. Dan ada banyak hal dalam kehidupan yang kita terasa seperti hidup dalam kegelapan. Dan ketika dalam kondisi yang seperti itu, seperti anak saya tadi ketika mati lampu, maka apa yang harusnya dicari? Yang dicari adalah terang. Yang dicari adalah sebuah sinar. Sebuah sinar, sebuah terang yang boleh menunjukkan kepada kita jalan. Sebuah terang, sebuah sinar yang boleh menunjukkan kepada kita, ini loh harusnya jalannya di sini loh. Harusnya mendarat di sini loh. Dan inilah yang boleh disampaikan di dalam Injil Yohanes. Kita lihat bacaan kita, Injil Yohanes pasal 1 ayatnya yang kelima. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Saudara-saudara, ketika ada sebuah terang yang muncul, maka terang itu akan menguasai dan kegelapan tidak bisa menguasai terang itu. Saat ini memang kita dalam kondisi terang benderang, saudara. Tetapi kalau malam gelap dan cuma ada nyala lilin kecil di depan kita, maka kegelapan tidak bisa menguasai terang itu. Artinya ketika terang ini boleh ada di dalam kegelapan yang sangat pekat sekalipun, maka terang itu boleh memberikan pengharapan kepada setiap orang yang ada di dalam kegelapan. Tadi di awal khotbah saya mengatakan ketika mati lampu dalam malam hari, anak saya akan menjerit. Lalu ketika kami datang dengan membawa senter atau papanya datang dengan membawa satu batang lilin yang kecil aja, dia langsung berhenti menangis. Dia langsung berhenti menangis. Bukan hanya karena ada orang tuanya, tetapi karena ada cahaya. Karena ada terang, karena ada sinar yang boleh menerangi kegelapan yang ada di sekitar dia. Terang inilah yang boleh memberikan kepada kita pengharapan. Lalu kita lihat ayat 9, Bapak Ibu. Ayat 9 menyebutkan di sana, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Terang itulah yang kita rayakan kehadirannya di dalam Natal minggu yang lampau. Baik tanggal 24 Desember, 25, lalu dalam masa-masa ini minggu Epifani ini kita boleh melihat dan kita boleh merayakan terang itu. Tetapi persoalannya kembali muncul, saudara-saudara, terangnya sudah ada. Terangnya ada. Menerangi walaupun mungkin enggak terang benderang, tetapi ada sebuah terang. Pertanyaannya, kita ngikutin apa enggak? Ini pilot melihat ada terang di bawah dari sebuah mobil yang memberikan cahayanya, mungkin dari atas kelihatannya tidak terlalu besar, tetapi dia memberikan petunjuk ada landasan di mana dia boleh mendarat dengan aman. Pertanyaannya, dia mau mengikuti atau tidak? Dia mau ikut turun dan kemudian mengikuti terang itu dan kemudian melandas dengan selamat ataukah tidak? Artinya di sini terangnya sudah ada. Dia boleh memberikan sedikit kelegaan di dalam hati kita. Oh, ternyata tidak segelap yang kita pikirkan. Karena ada terang yang boleh menyinari hidup kita. Tetapi kemudian pertanyaannya, apakah kita kemudian mau mengikuti terang itu? Apakah kita kemudian mau berjalan di dalam terang itu? Apakah kemudian kita mau memberikan diri kita bersama-sama dengan sang terang yang sudah lahir dan ada di dalam dunia? Ataukah kita hanya mengatakan oke, itu terang, selesai? Ataukah kemudian kita boleh memberikan diri kita? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tahun 2020 telah usai. Telah lewat. Kegelapan tahun 2020 boleh kita lewati bersama dengan Tuhan. Tahun 2021 di depan kita. Apakah gelap atau terang? Belum tahu. Belum tahu. Bisa jadi ada kekelaman di sana.
Bisa jadi ada kegelapan di sana. Karena memang masa depan itu masih gelap, kita tidak tahu saudara. Tetapi biarlah kita boleh melangkah memasuki tahun 2021 ini dengan sebuah kepastian bahwa Sang Terang itu akan menyertai kita. Bahwa Sang Terang itu akan memberikan sebuah pengharapan baru di dalam kehidupan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Maka marilah kita melangkah masuk ke dalam tahun 2021 ini dengan apa? Dengan bersedia memberikan diri, berjalan bersama-sama di dalam terang itu. Kita boleh memberikan diri dalam kehidupan kita untuk aku mau dikuasai oleh terang. Dan aku mau berjalan di dalam terang Tuhan. Karena kita percaya Sang Terang, dialah yang akan memberikan pengharapan di dalam kehidupan kita ketika kita melangkah di tahun 2021 ini. Tuhan menolong kita. Amin. Aku berada di tengah gelombang, kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tanganmu melindungiku. Kasih-Mu menguatkanku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Saat ku berada di tengah gelombang, kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku. Kasih-Mu menguatkanku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan
Engkau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Tuhan kemenanganku. Tuhan kemenanganku. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Pada tanggal 10 Januari 2021, pukul 8.30, kita akan merayakan perjamuan kudus secara live streaming. Untuk menyambut perayaan itu, mari kita mempersiapkan diri dengan memeriksa diri kita masing-masing. Pada perjamuan terakhir, Kristus meminta kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya dalam hidup sehari-hari dan menyadari bahwa Kristus telah berkorban demi keselamatan kita. Sudahkah saudara hidup dalam persekutuan yang akrab dengan Yesus, sehingga saudara mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya? Yakinkah saudara bahwa Kristus telah mengorbankan hidupnya demi keselamatan saudara? Pada perjamuan terakhir, Kristus memecah roti dan mengangkat cawan, lalu membagikannya kepada murid-muridnya. Ketika menerima roti dan air anggur, simbol tubuh dan darah Yesus, kita dipersatukan dengan Kristus. Yesus menjadi kepala, sedang kita adalah tubuhnya. Sudahkah saudara menjadikan Yesus sebagai kepala, pemimpin saudara dalam hidup pribadi, berkeluarga, bergereja, dan bermasyarakat? Sudahkah saudara hidup dalam kasih dengan saudara seiman, yang adalah sesama anggota tubuh Kristus? Dengan makan roti dan minum air anggur, kita dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Ini berarti kita perlu menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Kristus. Menyangkal diri berarti rela berkorban demi Tuhan dan sesama. Sudahkah saudara rela berkorban bagi sesama? Sudahkah kehidupan saudara menjadi berkat bagi sesama? Peduli kepada sesama, berani menyuarakan kebenaran dan keadilan, serta berjuang menciptakan damai sejahtera? Kiranya Roh Kudus menolong kita dalam mempersiapkan diri merayakan perjamuan kudus mendatang.
Mari kita satukan hati kita akan menaikkan doa syafaat kita. Ya Bapa, pada saat ini kami datang ke hadapan-Mu. Kami memohon biarlah Engkau yang boleh menyertai dan menolong kami. Ketika kami boleh mempersiapkan diri kami untuk boleh menyambut perjamuan kudus pada minggu yang akan datang. Biarlah Engkau yang boleh menolong kami, menyiapkan hati kami, hidup kami, sehingga kami boleh menyambutnya dengan baik di hadapan-Mu. Pada saat ini ya Bapa, kami bersatu hati ingin menaikkan doa-doa syafaat kami. Kami ingin berdoa bagi bangsa dan negara kami di tengah-tengah situasi saat ini. Berbagai macam upaya yang dilakukan untuk boleh mengatasi pandemik yang ada. Tuhan, Engkau yang boleh menolong. Engkau yang boleh menyertai setiap pimpinan negara kami, sehingga mereka boleh mengambil keputusan dengan tepat dan boleh menolong kami mengatasi segala kesulitan yang terjadi pada saat ini. Vaksin yang mulai diberikan juga boleh tiba ke tangan yang tepat dan itu boleh menolong setiap rakyat Indonesia di dalam mengatasi pandemik ini. Bapak, kami ingin berdoa juga untuk gereja kami, untuk majelis jemaat, untuk para aktivis, anggota jemaat, simpatisan dan karyawan. Tuhan, Kau yang boleh menolong supaya kami semuanya juga boleh bergandengan tangan. Kami boleh bersama-sama bahu-membahu di dalam menyiapkan program kerja dan melaksanakan setiap program kerja kami dengan penuh tanggung jawab. Sehingga biarlah kehadiran kami, GKI Kepaduri ini juga boleh menjadi berkat, boleh menjadi saluran kasih Tuhan bagi setiap orang yang berjumpa dengan kami. Bapak, kami berdoa juga untuk umat Tuhan di GKI Kepaduri ini. Di masa-masa yang sulit ini, di masa pandemik ini, Tuhan biarlah Engkau yang boleh menyertai setiap umat-Mu Tuhan. Dalam pekerjaan, dalam usaha yang dilakukan. Biarlah Engkau yang boleh memberkati, Engkau yang boleh menyertai. Dan ajarkanlah kami ya Bapa, agar kami boleh terus mengucap syukur untuk setiap hasil jeripayah yang kami terima. Karena kami tahu itu semua asalnya dari Tuhan saja. Dan kami juga teringat akan teman-teman kami, saudara-saudara kami yang sakit. Kami teringat akan Ibu Sinta Sutardi, Ibu Mariati Chandra, Bapak Johan Hartono, Saudari Areta, Bapak Yahya Wangsa Saputra, Ibu Teli Kurniawan, Bapak Yevon Stege, Ibu Anita, Bapak Cendana Wiraya, Oma Linda Tandayu, Bapak Heri Setiawan, Bapak Karel Katusik Timu, Ibu Isnarti Hananto, juga Bapak Edward Stompul yang saat terbaring. Tuhan, Engkau yang boleh menyertai mereka satu demi satu di dalam kelemahan tubuhnya saat ini. Bapak, biarlah Engkau yang boleh memberkati setiap pengobatan, perawatan yang dijalani. Tuhan juga yang boleh memberkati setiap obat-obatan yang diterima. Biarlah semuanya itu boleh menolong mereka di dalam memulihkan dirinya. Bapak, kami juga boleh mengucap syukur bersama dengan teman-teman kami, saudara-saudara kami yang berulang tahun. Kami mengucap syukur Tuhan bersama dengan Ibu Lisa Linanda, Ibu Christine Susanti Marlina Sinaga, Ibu Imelda Francisca Siregar, Ibu Herlina Wati, Ibu Herawati Ho, Bapak Andreas Kristianto Tansil, Ibu Odet Naomi Santoso, Ibu Sri Praptini, Saudara Deswan Vanden Tambunan, Ibu Devani Gumulya, Ibu Sanderina Hermawan, Bapak Oo Wiber, Bapak Surono, Ibu Lidiawati Lukita, Ibu Maria Susanti, Bapak Alfian Sanahan, Saudari Casmiati, Ibu Heni Darmali, Ibu Kristianti Gunawan, Bapak Marjoko Carmat, Saudari Lili Sumarni, Bapak Yanus Michael Pangalima, Bapak Lukas Subagio, Ibu Yetiana Luni, Saudari Naomi Ruth Lestari Tobing, dan Bapak Haryanto Trisno. Tuhan, terima kasih karena mereka boleh bertambah usia setahun lagi. Kami percaya Engkau akan terus menyertai di masa-masa yang akan datang. Berikanlah penyertaan-Mu Tuhan, berikanlah kesehatan yang baik, perlindungan dan rezeki dalam kehidupan mereka. Pakailah setiap saudara-saudara kami ini dan diri kami menjadi alat di dalam tangan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami naikkan doa kami yang jauh dari sempurna ini. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskan
Umat Tuhan, marilah kita menyampaikan persembahan bulanan atau persepuluhan dan persembahan syukur minggu kepada Tuhan. Umat dapat menyampaikannya dengan 3 cara. Pertama, mentransfer ke rekening BCA 19831054444 atas nama Gereja Kristen Indonesia. Kedua, dengan scanning QR Code melalui OVO, GoPay, Link, dan BCA Mobile. Ketiga, menyerahkannya ke tata usaha pada jam kerja dengan membubuhkan nama atau nomor anggota dan jumlah persembahan di amplop. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita menyatakan ungkapan syukur dengan sukacita melalui persembahan dengan mengingat firman Tuhan di dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-7 sampai 8. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Selamat datang Yesus Tuhanku, jauh dari surga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang kau bawa tiada taranya. Salam salam. Datang orang Majus ikut bintangnya, membawa pemberian dan menyembah, yang dipersembahkan kemenyan emas dan mur. Pada juru selamat mereka bersyukur. Salam salam. Saudaraku, mari kita membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami membawa persembahan syukur kami ke hadapan-Mu. Memang persembahan ini tidak sebanding dengan berkat yang Engkau berikan. Namun kami mohon ya Tuhan, terimalah persembahan kami ini. Dan juga kami memohon bantulah kami agar kami boleh menjadi saluran berkat bagi sesama kami. Terpujilah Allah Tritunggal, Sang Khalik semesta, sumber segala kurnia. Amin. Umat yang terkasih, dunia memerlukan warta yang memberi kegembiraan, yang mendatangkan damai sejahtera, yang memperkokoh pengharapan. Semua itu tersedia secara sempurna di dalam diri Tuhan Yesus, Sang Terang Dunia. Dia perlindungan dalam
Saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera.